bijak menggunakan media sosial. Dan kemudian radikal ini bisa bagus, tetapi juga cenderung berdampak buruk ketika hal-hal yang negatif ya kita radikalnya, jadi itu perlu diwaspadai. Kemudian penyimpangan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita kalau kurang pendidikan mengenai Pancasila dan berjenjang moral dapat menyebabkan penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kemudian lanjut. Nah, sekarang upaya apa untuk meningkatkan pemahaman Pancasila di kalangan generasi muda? Nah, yang pasti kalau di akademik ada pendidikan Pancasila, karena perlu banget nih pendidikan Pancasila itu yang relevan, karena banyak banget anak muda di sini. Pancasila ini apa sih untungnya untuk kita, mempunyai nilai ekonomis apa? Pasti banyak kan yang bertanya seperti itu, karena anak muda sekarang kan mindsetnya tuh udah kalau nggak ada manfaatnya untuk aku, ngapain aku mau tahu atau lebih memperdalam gitu kan. Nah, kemudian harus ada pembinaan moral, jadi pembinaan moral yang efektif ya, mulai dari nomor 1 itu lingkungan keluarga, kalau menurut saya sekolah, kemudian masyarakat sekitar. Nah, tadi penggunaan media sosial yang bijak, sekarang ini kecepatan jari kadang-kadang melebihi kecepatan pikiran, baru melihat headline nih, langsung di forward, padahal isinya lain gitu kan, sering. Nah, kemudian dialog dan diskusi, seperti sekarang yang kita lakukan nih, perlu adanya lebih banyak lagi nih dialog dan diskusi mengenai Pancasila. Nah, pendidikan agama juga penting ya Gus ya. Ini memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, karena dari kecil nih, aku kan ibaratnya bisa dibilang didoktrin kita makan babi itu haram. Sampai sekarang tuh orang muslim juga mungkin mayoritas takut ya makan babi, karena bukan karena apa, tapi karena dari kecil tuh makan babi itu haram gitu kan. Jadi semacam doktrinisasi gitu. Jadi penting banget nih pendidikan agama untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, nah ada sekarang peran generasi muda dalam melestarikan Pancasila. Nah, peran kita apa nih sebagai generasi muda? Yang pasti kan kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila kan di dalam kehidupan sehari-hari, dari hal kecil aja. Misalnya kita di kereta, terus melihat orang tua, kan harusnya kita kasih duduk. Nah, kalau sekarang nih sampai ada tulisan gitu loh, untuk orang tua atau ibu bawa anak dipersilakan duduk. Nah, kadang-kadang kalau nggak ditegur tuh kadang-kadang anak-anak masih suka cuek aja. Nah, itu kalau kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya dari hal yang paling sederhana seperti itu. Kemudian kita membangun rasa kebangsaan, apapun profesi kita konten kreator, kita pedagang atau jualan, pokoknya apapun yang kita sajikan ke masyarakat tuh sebaiknya bernafaskan yang bernuansa kebangsaan, yang menunjukkan anak-anak lebih cinta lagi terhadap tanah airnya. Kemudian yang ketiga, mewarisi dan melestarikan budaya. Kemudian berpartisipasi dalam pembangunan, kita harus mengamalkan Pancasila sebagai pedoman. Lanjut. Nah, untuk saya kalau melihat Pancasila itu dalam perspektif keindahan, yang paling rendah itu Pancasila itu keindahan indrawi. Kemudian meningkat lagi bagaimana Pancasila itu bisa berada di posisi keindahan emosi dan imaji. Nah, yang kemudian meningkat lagi bisa menjadi keindahan akli, dan bisa meningkat lagi menjadi keindahan rohani, dan diharapkan kalau sempurnanya bisa mencapai keindahan ilahi. Nah, permasalahannya Pancasila ini selama ini hampir 70 tahun Indonesia merdeka ya, lebih dari 70 tahun, 78 tahun Indonesia merdeka, Pancasila ini memang dikenal, kita bacakan teks Pancasila setiap upacara bendera ya. Nah, itu menurut saya masuk ke dalam keindahan indrawi, hanya sebatas panca indera kita yang mendengar teks itu secara teks gitu, suara. Nah, bagaimana Pancasila ini bisa masuk ke dalam emosi dan imaji? Nah, untuk itu saya sebenarnya sekarang sedang melakukan memproduksi ya, itu sebuah aransemen dari teks Pancasila itu sendiri. Jadi selama 78 tahun teks Pancasila itu dibacakan ketika upacara, untuk pertama kalinya kita aransemen menjadi sebuah musikal yang sangat orkestra gitu. Nah, saya harapkan dengan adanya musik itu bisa meningkat ya, menjadi keindahan emosi dan imaji. Nah, kemudian setelah itu mudah-mudahan sekarang ini baru selesai kemarin video klipnya 2 hari lalu. Nah, itu mudah-mudahan Pancasila itu bisa memberikan ilmu ya, masuk dalam narasi karena filosofinya,
itu bisa memberikan ilmu, dan karena ada visualnya nanti bisa mencapai diharapkan keindahan rohani bisa masuk gitu karena relung-relung setiap mendengarnya. Karena dengan adanya musik, gambar, dan itu yang paling menurut saya terus terang sulit, tetapi harus terus-menerus disosialisasikan supaya puncaknya kita semua ingin Pancasila tuh bisa mencapai keindahan gitu. Kemudian nah ini Pancasila ini yang musik video kebetulan kami juga didukung oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan dari Dana Indonesia juga. Tadi yang disampaikan Pak Dirjen, adik-adik juga kalau punya karya nih, ayo berkomunitas, berkumpul, kita manfaatkan Kementerian Kebudayaan sebagai pemangku kepentingan untuk bisa memfasilitasi kita semua. Seperti saya ini musik video Pancasila ini juga difasilitasi oleh Dana Indonesia dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, LPDP, dan dengan ini Yayasan Karya Nusantara sekolah kami yang ada di Majengan. Nah, jadi mudah-mudahan dengan video ini nanti ketika jadi tadi dari keindahan indrawi bisa meningkat nih ke emosi dan imaji, dan dengan video klipnya mudah-mudahan bisa meningkat lagi menjadi keindahan rohani. Nah, di situ aja dulu tuh udah bagus tuh. Gitu. Jadi tujuan saya sebagai penggiat sosial dalam generasi muda juga, kita bergerak nih apa yang bisa kita lakukan, karena kan di zaman era globalisasi sekarang ini mungkin kalau hanya dengan kayak seminar ya, terus terang anak-anak sih sering juga